Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan kelimpahan hutan yang keanekaragaman hayatinya termasuk terkaya di dunia. Hutan yang sehat merupakan paru-paru dunia. Dapat menjaga keanekaragaman hayati, penghasil udara bersih, dan sumber air yang melimpah bagi kehidupan. Kelestarian dan keberadaan hutan serta ekosistemnya di Indonesia harus senantiasa kita jaga. Di tengah konektivitas dunia yang cepat dan berkembang pesat, kekayaan hutan Indonesia menjadi sebuah aset yang tak ternilai, yang menentukan masa depan dunia. Berbagai pihak, baik itu negara sahabat maupun lembaga dunia lainnya, berkomitmen kuat agar hutan di Indonesia tetap lestari dan terus dikelola dengan baik. Kegiatan Forest Program 2 yang telah berjalan selama 5 tahun dengan pusat kegiatan berada di Provinsi Jambi merupakan salah satu bentuk komitmen negara sahabat kepada kelestarian hutan Indonesia. Forest Program 2 adalah program kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Jerman melalui KfW Development Bank. Proyek berupa dana hibah terencana untuk membangun kehutanan berkelanjutan di Indonesia sejak tahun 2016. Forest Program 2 bertujuan untuk mendukung Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan strategi implementasi yang terukur di bidang pembangunan kehutanan dan kesejahteraan masyarakat. Proyek ini berkomitmen untuk meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan daerah aliran sungai terpadu, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Ya, yang paling menarik itu bahwa kerjasama dengan masyarakat itu nomor satu. Jadi semua hal yang kita lakukan harus sama masyarakat, untuk masyarakat. Jadi satu. Kedua, kita kerjasama dengan beberapa satker di dalam instansi pemerintah. Jadi ini juga kerjasama antara instansi itu sangat penting. Jadi kerjasama misalnya antara BPDAS sama PSKL. PSKL yang urus masalah sosialnya, pemberdayaannya, BPDAS lebih mengarah ke masalah DAS dan teknis penanaman pohon misalnya. Atau antara Taman Nasional dan BPDAS. Jadi mudah-mudahan ada peluang juga BPDAS bisa membantu dengan restorasi ekosistem di dalam kawasan Taman Nasional. Dalam kerangka strategi nasional RIDD Plus atau RED Plus Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Sementara plusnya yaitu peningkatan peran dari konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, pengelolaan hutan yang lestari, serta peningkatan stok karbon hutan. Ada 2 lokasi proyek. Lokasi pertama berada di dalam kawasan dan daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, Subdas Merangin Tembesi. Sementara lokasi keduanya berada di daerah penyangga Taman Nasional Bukit 30, Das Pengabuan. Jangka waktu proyek Forest Program 2 selama 7 tahun, dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Forest Program 2 merupakan program terpadu lintas eselon 1 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Ditjen PDAS HL, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen KSDAE, dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen PSKL. Pelaksana program terdiri dari Program Executing Agency, National Program Management Unit, Program Implementing Unit, dan konsultan pelaksana. Executing Agency yaitu Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. National Program Management Unit merupakan pengelola program tingkat nasional. Sedangkan program Implementing Unit
berada di tingkat daerah, yaitu terdiri dari Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat BPTNKS di Sungai Penuh, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung BPDAS HL Batanghari, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan BPSKL Wilayah Sumatera di Kota Medan, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi di Kota Jambi. Dalam pelaksanaan program ini dibantu konsultan, yaitu Konsorsium AHT Group AG, PT Hatfield Indonesia, serta Eko Konsal. Di Taman Nasional Kerinci Seblat terdapat kegiatan program Forest Program 2 dengan komponen kegiatan adalah pengurangan tekanan terhadap sumber daya alam di TNKS wilayah 1 Jambi dan peningkatan kapasitas pengelolaan. Kemudian ada pengolahan Taman Nasional berbasis resort, kemudian juga ada konservasi keanekaragaman hayati dan pengolahan habitat, kemudian mendukung perbaikan dan penerapan rencana pengembangan ekowisata dan dengan Pemda. Kita mengakomodir yang namanya kemitraan konservasi, merupakan salah satu model bagi negara untuk mengatasi permasalahan kawasan. Sehingga kita mengajak masyarakat untuk mengelola kawasan tapi dengan cara-cara konservasi. Artinya bahwa perambahan ataupun yang kawasan yang rusak kita gandeng masyarakat melalui pemulihan ekosistem. Dalam kerangka tetap Balai Besar TNKS juga telah dilaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem melalui kegiatan kebun bibit konservasi atau KBK di Desa Role Model sebagai bentuk implementasi kemitraan konservasi. Ada juga pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan berupa bantuan ekonomi produktif desa dengan pembuatan kompos dan pembinaan beternak sapi. Hutan lestari, masyarakat sejahtera, peningkatan konservasi keanekaragaman hayati di kawasan BPTN Kerinci Seblat juga sejalan dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar hutan. Warga merasakan manfaat yang nyata dengan adanya Forest Program 2 ini. Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati tidak hanya dilaksanakan oleh Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, tetapi juga oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi. Sejalan dengan visi dan misi membangun kehutanan melalui konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, BKSDA Jambi juga menjalankan sejumlah proyek Forest Program 2 secara berkelanjutan. Di antaranya, dalam rangka menurunkan konflik manusia dengan gajah. Dalam kerangka tetap mendukung peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, kita mulai dari ada rancangannya dan kita coba sudah melakukan implementasi baik ke spesiesnya, baik juga ke masyarakatnya. Jadi ada satu kecenderungan dari data, jumlah penurunan konflik dari data tadi yang saya sampaikan, juga faktor kematian untuk gajah juga berkurang. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di BKSDA Jambi antara lain pengembangan kawasan ekosistem esensial atau KEE dalam rangka pengelolaan alamiah gajah Sumatera di penyangga Bukit 30, Koridor Gajah Sumatera, lokasinya di kawasan Kabupaten Tebo. Adapun populasi gajah Sumatera saat ini yang berada di bagian selatan daerah penyangga Taman Nasional Bukit 30, Kabupaten Tebo, diperkirakan berada di kisaran 95 hingga 120 ekor. Pengembangan ekowisata pengelolaan alamiah gajah Sumatera, pembangunan Pusat Informasi dan Konservasi Gajah Sumatera atau PIKG, patroli terpadu pemantauan satwa liar bersama masyarakat mitra konservasi MMK, penanganan konflik manusia dengan satwa liar, peningkatan konservasi keanekaragaman hayati di kawasan BKSDA Jambi, juga sejalan dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar hutan. Kini warga merasakan manfaat yang nyata dari kehadiran beragam kegiatan Forest Program 2 ini. Kalau dari masyarakat, Mbak,
cukup membantu lah. Dulu gajah masuk kayak ini mau nyampaikan informasi pun susah. Kalau sekarang udah enak ya, ada perwakilan dari MMK kan, ada komplit di sini cepat dilaporkan. Kalau dulu kan nggak bisa. Lagi pula masyarakat dulu kan memandang gajah itu katanya itu hama. Kalau sekarang mulai sadar lah, oh ini memang habitat dia dulu. Seperti itu Mbak. Terima kasih lah, merasa terima kasih masyarakat itu tahu oh itu dilindungi. Kalau dulu kan enggak. Yang penting kawan ini, wah ada kawan dari luar ngajak, ayo cari lauk, ibaratnya udah berangkat kalau dulu kan. Kalau untuk sekarang pikir-pikir, nggak usah lah. Senyum siswa sekolah dasar ini salah satu gambaran warga yang tergabung dalam kelompok pengelola pagar kawasan hutan di Kabupaten Tebo. Mereka mengusulkan penambahan kelas dalam rangka pemberdayaan kelompok. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya sejalan dengan pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS secara terpadu. Pengelolaan daerah aliran sungai berprinsip pada peningkatan tutupan lahan, serta tersedianya kualitas dan kuantitas air yang berkelanjutan bagi keberlangsungan kehidupan dan tentunya kesejahteraan masyarakat hingga masa yang akan datang. Kegiatan rehabilitasi hutan yang telah dilakukan BPDAS HL Batanghari pada Forest Program 2 ini mampu meningkatkan tutupan lahan di daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit 30. Melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pola agroforestry dan reboisasi intensif sebesar 6.000 hektar telah ditanam. Pola agroforestry merupakan langkah yang diambil untuk merehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Jadi kegiatan EP2 ini adalah kegiatan pengelolaan DAS. Kebetulan ada di BAYU kami, yaitu BAYU BPDAS Batanghari. Jadi salah satu kegiatannya adalah RHL, rehabilitasi hutan dan lahan. Itu meliputi vegetatif maupun sipil teknis. Adapun yang vegetatif itu bisa melalui reboisasi, melalui agroforestry, dan juga untuk sipil teknis kita ada dam penahan. Jadi untuk sampai saat ini, dari 2016 sampai saat ini sudah seluas kurang lebih 5.370 hektar. Nah, salah satunya untuk tujuannya itu untuk memulihkan DAS Batanghari, yang kedua untuk mengurangi lahan kritis, yang ketiga untuk memulihkan kesehatan DAS Batanghari itu sendiri, dan yang terakhir yang sangat utama adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi lahan kritis dengan kegiatan agroforestry, dam penahan maupun reboisasi. Harapan kami pastinya ekologinya bagus, ekonominya juga bagus. Oleh sebab itu, tanam pohon untuk kehidupan. Dengan tanam pohon itu pasti ada air pasti ada kehidupan. Dengan adanya kehidupan pasti ada kesejahteraan. Kegiatan RHL berupa penanaman diawali dengan penyusunan rancangan teknis penanaman, kemudian dilaksanakan kegiatan penanaman tahun berjalan P0, dilanjutkan dengan pemeliharaan tahun ke-1 P1, dan pemeliharaan tahun kedua P2 dengan jenis tanaman multipurpose tree species, antara lain surian, kayu manis, dan tanaman sela berupa kopi. Kualitas dan kuantitas air sungai pun turut meningkat disertai erosi yang juga menurun. Untuk tetap mendukung peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai terpadu, upaya melalui kegiatan lain juga terus dilakukan. Demplot Macadamia, pembangunan kebun bibit unggul, dan penyediaan bibit reboisasi unggulan. Pembuatan demplot Macadamia adalah komoditas tanaman yang multifungsi. Kayunya baik untuk pertukangan, sementara buah dan bijinya mempunyai nilai ekspor dengan harga yang tinggi. Macadamia ini prospeknya memang sangat bagus. Namun harapan kami sebagai kelompok menyongsong Macadamia ini berproduksi, tentu kami ingin dipandu untuk
meningkatkan ekonomi kami. Jadi kami sangat mengharapkan untuk selalu dibimbing. Dengan adanya kegiatan PBRU dari kegiatan FP2, sangat berterima kasih sekali kepada Dinas Bebdas HL Batanghari Jambi yang sudah melancarkan kegiatan PBRU di Desa Kotoaro, Kecamatan Sulak, Kabupaten Kerinci. Pokja Melati Putih sangat merespon sekali pada kegiatan PBRU ini. Semoga dengan kegiatan ini dapat membawa perubahan pada tingkat kesejahteraan anggota Melati Putih. Tanaman agroforestry kini telah tumbuh subur sebagai tanaman produktif. Diharapkan hasilnya bisa turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Terdapat kegiatan yang bersifat cross-cutting antara BPDAS HL Batanghari dengan BPSKL Sumatera, yaitu penyediaan bibit perhutanan sosial yang merupakan kegiatan penyediaan bibit oleh BPDAS HL Batanghari untuk penanaman pada kawasan perhutanan sosial. Beragam bibit tanaman kehutanan yang multifungsi tersedia, di antaranya suren dan kayu manis serta sengon. Penyediaan bibit perhutanan sosial PBPS bagi masyarakat desa sekitar hutan telah tersalurkan di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi, di antaranya di Merangin, Kerinci, Sarolangun, dan Tanjung Jabung Barat. Selain itu juga dilaksanakan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan pada beberapa lokasi terpilih yang rawan erosi dan sedimentasi. Untuk pemantauan dampak kegiatan secara hidrologi, dibangun stasiun pengamatan arus sungai atau SPAS pada sejumlah lokasi terpilih yang mewakili suatu daerah tangkapan air, bersinergi dengan berbagai pihak dan masyarakat sekitar hutan. Salah satu lokasi pembangunan SPAS adalah di wilayah Kerinci, yang menjadi lokus model pengelolaan DAS berbasis desa atau PDBD. Ya, SPAS ini stasiun pengamatan aliran sungai, dibangun oleh BPDAS tahun 2018 di Desa Beding 2, Kecamatan Kotoaro Barat. Fungsi SPAS ini untuk mengukur air, ketinggian air, muka air lah. Cara kerjanya pakai semi otomatis. PDBD merupakan kegiatan model pengelolaan DAS secara terpadu pada tingkat mikro dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah serta sektor-sektor lainnya yang terkait. Untuk mendukung kegiatan Forest Program 2, BPDAS HL Batanghari juga telah memfasilitasi terbentuknya forum DAS di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten di 2 lokus kegiatan Forest Program 2. Sinergi dengan masyarakat desa sekitar hutan, kebermanfaatan program kini banyak dinikmati warga. Warga kini dapat memperoleh nilai ekonomi dari keberadaan hutan, antara lain melalui hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan tanpa menyebabkan kerusakan serta tidak melanggar kebijakan yang berlaku. Ketersediaan air bersih juga melimpah. Adapun jenis bantuan yang kami pernah dapat itu dari Forest Program 2 berupa bibit kayu manis, kopi, surian, dan alhamdulillah saat sekarang kopi yang diberi bantuan oleh Forest Program 2 kami sudah merasakan manfaatnya. Walaupun produksi kami itu belum maksimal. Mudah-mudahan kira-kira bulan 4 tahun 2001, insya Allah produksi kopi kami mulai panen raya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Forest Program 2 yang telah membantu petani agro. Inilah air terjun Siluang bersisik emas. Salah satu spot terbaik di kawasan hutan adat Lempur di Kerinci Selatan, Provinsi Jambi. Suasana segar dan asri menyapa ketika kami tiba. Hutan adat Lempur merupakan salah satu daerah binaan dalam Forest Program 2 di bawah program Implementing Unit BPSKL Wilayah Sumatera. Untuk mendukung output peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam Forest Program 2,
difasilitasi oleh Satker BPSKL, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera. Salah satunya yaitu memberikan regulasi pengelolaan hutan secara legal bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan. Tujuan utama dari pemberian akses legal terhadap sumber daya hutan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial, dengan tetap mempertahankan atau menjaga kelestarian ekosistem hutan itu sendiri. Hijau dan suasana asri kini tercipta di salah satu lokasi percontohan kegiatan perhutanan sosial di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Di kawasan ini kini telah terhampar kegiatan perhutanan sosial, di antaranya adalah hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan juga kemitraan kehutanan. Pengembangan perhutanan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan ini. Upaya tersebut terus dilakukan melalui satuan kerja, yaitu Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau Balai PSKL Wilayah Sumatera. Hingga saat ini sudah tercapai permodalan usaha yang diterima oleh kelompok tani hutan yang berpartisipasi. Izin kelola perhutanan sosial yang difasilitasi juga terus ditingkatkan dalam rangka melibatkan masyarakat secara langsung dan legal untuk berpartisipasi aktif, menjaga dan meningkatkan kelestarian hutan. Pasca pemberian izin perhutanan sosial, maka selanjutnya keterlibatan BPSKL Wilayah Sumatera dalam kegiatan Forest Program 2 adalah pembinaan dan pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS. KUPS dikembangkan melalui 3 prinsip tata kelola perhutanan sosial, yaitu kelola kawasan, kelola lembaga, dan kelola usaha. Sementara progres capaiannya yaitu tahun 2019, BPSKL Wilayah Sumatera telah memfasilitasi izin perhutanan sosial sebanyak 19 usulan yang telah diverifikasi. Hingga tahun 2020, terdapat 3 izin perhutanan sosial yang sudah keluar dengan skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Sedangkan untuk tahun 2020 sudah diproses usulan perhutanan sosial Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, dan Sarolangun. Targetnya seluruh usulan tersebut di tahun 2021 akan dapat diverifikasi untuk mendapatkan akses kelola. Tahun 2019, BPSKL Wilayah Sumatera juga telah memberikan bantuan alat ekonomi produktif. Salah satunya berupa mesin penggilingan kopi di lokasi Forest Program 2, yaitu Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Sarolangun. Kegiatan lain diantaranya juga ada temu usaha dan pemasaran produk hasil perhutanan sosial. Pertama adalah pemberian akses kelola atau akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara atau hutan adat dalam 5 skema perhutanan sosial, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan lingkungan dan minat kehutanan. Yang kedua adalah pasca pemberian izin perhutanan sosial, maka selanjutnya keterlibatan BPSKL Wilayah Sumatera dalam kegiatan FP2 adalah pembinaan dan pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS melalui 3 prinsip tata kelola perhutanan sosial, yaitu kelola kawasan, kelola lembaga, dan kelola usaha. Sedang progres atau capaian dari kegiatan utama yang langsung mendukung target indikator capaian sampai dengan saat ini, yaitu tahun 2019 BPSKL Wilayah Sumatera telah memfasilitasi izin perhutanan sosial sebanyak 19 usulan yang telah diverifikasi, tetapi sampai saat ini baru 3 izin perhutanan sosial yang sudah keluar dengan skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Sedang usulan yang lain masih dalam proses di Kementerian LHK sampai dengan saat ini. Adanya perencanaan tata guna lahan desa dan penanganan konflik tenurial. Adanya kegiatan Forest Program 2, kini pembangunan kehutanan bersama masyarakat di Provinsi Jambi berangsur membaik. Setelah program ini berakhir, diharapkan masyarakat dapat melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui Forest Program 2 ini secara mandiri. Selain itu, diharapkan masyarakat juga dapat terus menjaga kelestarian hutan serta keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya.
konflik manusia dengan satwa liar seperti gajah dan harimau berkurang, sementara populasi harimau dan gajah meningkat atau stabil. Kawasan daerah aliran sungai yang sehat terjaga dengan baik, sehingga dapat menurunkan emisi karbon. Serta yang paling penting adalah kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan mengalami peningkatan melalui ragam kegiatan perhutanan sosial. Hutan yang lestari, masyarakat sejahtera.